Perkenalkan, saya Ahmad Kresna Puswira Aji dengan NPM 2307-1010-206, mahasiswa magang di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Di sini saya berperan sebagai hakim ketua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Paprianto dengan NPM 23071010151 dari magang instansi PN Magetan. Di sini berperan sebagai hakim anggota 1. Perkenalkan, saya Rokesin Nurwaini dengan NPM 2367101086 yang sedang magang di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Di sini saya berperan sebagai hakim anggota 2. Perkenalkan, nama saya Nada Farah Tadar Sekolah dengan NPM 230710101041, mahasiswa magang dari instansi Pengadilan Negeri Magetan, saat ini berperan sebagai panitera pengganti dan saksi. Baik, perkenalkan, nama saya Laurencia Devani Asmara dengan NPM 230710101071. Saya magang di PN Kota Madiun. Saya berperan sebagai kuasa dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Aidin Nur Rafiah dengan NPM 23071100049. Saya magang di Pengadilan Negeri Magetan dan di sini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Samuel Rino Arditiantoro dengan NPM 23071010215. Saya magang di Pengadilan Negeri Magetan dengan berperan sebagai kuasa hukum turut tergugat. Perkenalkan, saya Fahrimon Pratikto, NPM 2307-1010-187. Saya magang di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Saya berperan sebagai petugas dan saksi 1. Saya bacakan tata tertib persidangan di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati oleh seluruh pihak. Yang pertama yaitu pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. Lalu yang kedua, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan, tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di ruang sidang. Yang ketiga, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, serta dilarang makan, minum, merokok, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Lalu yang keempat, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang kelima, siapapun dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang keenam, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cepat. Yang ketujuh, tanpa surat perintah tugas keamanan pengadilan, karena jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang kedelapan, pengambilan foto, rekaman suara, rekaman televisi harus atas izin terlebih dahulu dari hakim ketua sidang. Lalu yang kesembilan, siapapun di ruang pengadilan tidak bersikap sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua memberikan peringatan namun masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud untuk tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan tuntutan kepadanya. Sekian peraturan yang ada di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Selamat siang. Pada hari ini, Kamis 23 April 2026, sidang perkara perdata nomor perkara 49/PDTG PN Mat akan sudah dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang
gugatan perbuatan melawan hukum antara Fatimah Aisyah sebagai penggugat dengan Reni Widianti sebagai tergugat 1, Kevin Firmansyah sebagai tergugat 2, Tony Irawan sebagai tergugat 3, Adelia Safira sebagai tergugat 4, dan Kantor Pertanahan Kota Madiun sebagai turut tergugat dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Anda di sini berkedudukan sebagai apa? Saya bertugas sebagai kuasa dari Baik, silakan untuk kuasa hukum penggugat mohon maju untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin belajar. Silakan duduk kembali. Silakan untuk para kuasa hukum penggugat untuk menunjukkan identitasnya. Saya perkenalkan bersama Malaysia dengan asal SK dan bersama anak saya Aini Nurfalia SK advokat dari kantor advokat Asma and Partners bertempat di Jalan Diponegoro nomor 20 Kecamatan Pambuajo Kota Madiun. Kepada pihak tergugat dan turut tergugat, apakah saudara tergugat dan turut tergugat hadir atau diwakili? Panitera, apakah pihak tergugat dan turut tergugat telah dipanggil secara patut? Izin yang mulia, berdasarkan luas panggilan sidang tergugat dan turut tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jusita untuk hadir pada persidangan kali ini. Apakah ada surat kuasa atau pemberitahuan dari pihak tergugat maupun turut tergugat? Tidak ada yang mulia, sampai dengan sidang dibuka, tidak ada kuasa hukum maupun wakil yang hadir untuk menyampaikan alasan terkait ketidakhadiran. Baik, karena pihak tergugat dan turut tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasa hukum maupun wakilnya, maka majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan agar melakukan panggilan kembali dan patut kepada pihak tergugat dan turut tergugat. Sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 23 April tahun 2026. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Selamat siang, pada hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026, sidang perkara perdata nomor 49/PDT/NA akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin selamat duduk. Baik, sidang perkara perdata nomor 49/PDTG/2026/PMA tentang gugatan perbuatan melawan hukum antara Fatimah Aisyah sebagai penggugat dengan Reni Widianti sebagai tergugat 1, Kevin Firmansyah sebagai tergugat 2, Tony Irawan sebagai tergugat 3, Adelia Safira sebagai tergugat 4, dan Kantor Pertanahan Kota Madiun sebagai turut tergugat dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Hadir diwakili kuasanya yang mulia. Untuk tergugat, apakah hadir atau diwakili? Baik, pada pihak tergugat, apakah hadir atau diwakili? Pihak turut tergugat hadir diwakili kuasanya. Baik, berarti di sini yang tidak hadir adalah pihak tergugat ya. Silakan untuk kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat mengajukan permintaan surat kuasa dan surat izin belajar.
pihak tergugat bagaimana, apakah keberatan atau tidak dengan surat kuasa pihak tergugat? Tidak ada keberatan yang mulia. Baik. Karena perkara ini merupakan perkara perdata, maka berdasarkan ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, kepada para pihak wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi, di mana mediasi merupakan upaya perdamaian dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang beracara. Dalam mediasi dibutuhkan seorang mediator yang merupakan hakim pengadilan negeri Kota Madiun yang tidak menangani perkara terkait atau pihak dari luar pengadilan, namun telah terdaftar di pengadilan negeri Kota Madiun. Meskipun pihak tergugat tidak hadir pada persidangan kali ini, proses mediasi tetap akan dilaksanakan. Apakah dapat datang terhadap pihak yang hadir? Pihak tergugat, apakah bersedia melakukan upaya mediasi? Sedia yang mulia. Untuk pihak tergugat bagaimana Pak bersedia? Kami juga bersedia yang mulia. Kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah memiliki pilihan untuk menentukan mediator pada hari ini? Kami tidak akan memberikan posisi. Kami sebagai pihak kuasa atau tergugat juga menyerahkan kepada majelis. Baik, untuk itu majelis hakim menetapkan 1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing PN untuk menempuh mediasi. 2. Menunjuk saudari Katarina Delova SHMH Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sebagai mediator dalam perkara nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing PN. 3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penetapan ini. 4. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim. Untuk memberikan kesempatan pelaksanaan mediasi, dengan ini sidang ditunda sampai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan dilaporkan oleh mediator. Dan pada hari ini saya nyatakan persidangan ditunda dan ditutup. Selamat siang. Pada hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026, sidang perkara perdata nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing PN akan sudah dimulai. Kepada para pihak dipersilakan masuk di ruang sidang. Majelis hakim akan segera masuk di ruang persidangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Silakan duduk. Sidang perkara perdata nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing PN saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa penggugat hadir ya atas nama Lorencia Devani Asmara SH dan Aimin Nur Nafiah SH. Tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 tidak hadir meskipun dipanggil secara patut. Tergugat hadir melalui kuasanya atas nama Samuel SH. Majelis telah menerima laporan dari hakim mediator tanggal 7 Mei tahun 2026. Berdasarkan laporan tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil karena para tergugat tidak terlibat dalam proses mediasi. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pokok perkara, yaitu pembacaan surat gugatan dari pihak tergugat. Bagaimana kuasa penggugat, apakah terdapat perubahan atau perbaikan di dalam surat gugatannya? Terima kasih yang mulia. Dalam surat gugatan tidak ada perubahan maupun perbaikan. Baik, silahkan langsung dibacakan saja surat gugatannya, pokok-pokoknya saja. Sebelumnya saya izin untuk menyatakan saya yang terlebih dahulu. Majelis hakim, kami izin untuk membacakan pokok-pokok gugatan kami. Madiun
merupakan ahli waris dari almarhum Suminar, bahwa hak guna bangunan nomor 507 tersebut akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30 Agustus 2025, sehingga penggugat termasuk untuk melakukan balik nama serta peningkatan hak menjadi sertifikat amil. Namun upaya tersebut tidak dapat terlaksana karena para tergugat tidak memberikan bantuan maupun respon dalam proses administrasi peradilan HAM. Bahwa permintaan penggugat kepada tergugat 3 agar membantu proses balik nama selalu diabaikan tanpa alasan hukum yang sah. Perbuatan para tergugat tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi penggugat. Oleh karena itu, tindakan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa untuk tergugat yaitu kantor pertahanan kota Madiun ditarik dalam perkara ini agar tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan terkait proses balik nama dan peradilan HAM. Berdasarkan keputusan tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim agar melaporkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan sah memberikan kwitansi pembayaran transaksi jual beli tanggal 2 Juli 2007 antara penggugat dengan tergugat 3. Menyatakan penggugat sebagai pembeli yang sah dan memiliki hak prioritas atas objek tanah dan bangunan tersebut. Menetapkan putusan ini dapat dipergunakan lainnya akan jual beli untuk proses balik nama sertifikat hak guna bangunan nomor 537 atas nama Suminar menjadi atas nama penggugat. Memerintahkan untuk tergugat untuk mencatatkan peralihan hak dan balik nama sertifikat tersebut menjadi sertifikat hak milik atas nama penggugat. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dapat upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, serta mendukung para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar apabila majelis hakim berpendapat lain maupun putusan yang sah darinya. Demikian pokok-pokok gugatan yang kami bacakan. Selebihnya kami mohon agar majelis hakim memutus perkara ini dengan sah darinya. Apakah pembacaan gugatan telah selesai? Sudah selesai ya mulia. Baik. Apakah pihak tergugat akan mengajukan jawaban? Benar yang mulia, kami akan mengajukan jawaban, namun jawaban belum siap pada hari ini. Maka dari itu kami meminta mohon waktu untuk menyusun. Baik. Majelis memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun jawaban ya. Untuk para pihak mohon tetap mengusahakan upaya perdamaian ya sebelum sampai ke akhir keputusan agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Baik, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026 untuk agenda jawaban. Sidang saya akan selesai dan ditutup. Selamat siang, pada hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026, sidang perkara perdata nomor 49/PDTI/2026/Menat akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin mohon untuk berdiri. Ya, silakan dulu. Hadirin mohon kembali. Baik, sidang perkara perdata nomor 49 dari PDTG dari 2026 dari PMA saya akan dibuka dan ditutup. Kuasa hukum penggugat hadir ya atas nama Laurencia dan Asmara SH dan Aini Nur Nafiah SH. Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Kuasa hukum tergugat hadir ya atas nama Samuel SH. Sesuai agenda sebelumnya yaitu pembacaan gugatan dari penggugat, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat apakah sudah siap dengan jawabannya? Terima kasih yang mulia, dari pihak tergugat sudah siap dengan jawabannya. Baik, apakah ada perubahan atau perbaikan dalam jawabannya? Terhadap jawaban tidak ada perubahan maupun perbaikan yang mulia. Baik.
Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan membacakan jawaban dari lima kuasa tertentu. Madiun 21 Mei 2026 kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara nomor 49 garis miring PDTG garis miring 2026 garis miring PMA di Pengadilan Negeri Kota Madiun. Kami selaku kuasa tergugat dari kantor pertanahan Kota Madiun berdasarkan surat kuasa khusus nomor 73 garis miring SKK 35.77 garis miring 8 garis miring 2026 dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1 mengenai status kepemilikan bahwa berdasarkan data yuridis kami, sertifikat hak guna bangunan nomor 537 Kelurahan Kelun tercatat atas nama Sumina. Oleh karena itu, setiap proses balik nama wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, mengenai dasar pendaftaran tanah berdasarkan pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Peralihan atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh DPRD yang berwenang. Ketiga, mengenai putusan pengadilan. Namun, sejalan dengan pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, peralihan hak juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrafan virus) sebagai bentuk akta otentik. Petitum berdasarkan uraian tersebut turut tergugat menyatakan: yang pertama, menerima putusan pengadilan sepanjang putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) sebagai dasar pelaksanaan balik nama sertifikat. Kedua, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, sudah cukup ya untuk memberikan jawaban dari pihak tergugat. Pembacaan jawaban sudah cukup ya. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat apakah keterangan sudah negatif? Benar yang mulia, kami akan menghadapi namun terkait hal itu kami majelis memberikan kesempatan kepada penggugat untuk bersuara untuk para pihak dimohon tetap mengusahakan upaya perdamaian sebelum sampai ke agenda putusan agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 untuk agenda replik. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Selamat siang, pada hari ini Kamis tanggal 28 Mei 2026 sidang perkara perdata nomor 49 garis PDTG garis 2026 garis PNH akan sudah dimulai. Pada para pihak disilakan untuk masuk ke ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam mengadili perkara perdata nomor 49 garis PDTG garis 2026 garis PMA antara Fatimah Aisyah sebagai penggugat dengan Reni Widiati sebagai tergugat 1, Kevin Firmansyah sebagai tergugat 2, Tony Irawan sebagai tergugat 3, Adelia Safira sebagai tergugat 4, dan kantor pertanahan Kota Madiun sebagai tergugat dilanjutkan dengan agenda replik dari penggugat. Sidang dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Kuasa penggugat hadir di atas nama Larissa Devani Ismail SH dan Aini Nur Nafi SH. Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Kuasa hukum tergugat hadir yang oleh kuasanya atas nama Samuel SH. Bagaimana kuasa penggugat sehat? sehat yang mulia. Kuasa tergugat bagaimana sehat? Sehat juga ya. Di sini majelis akan kembali bertanya terkait kesepakatan damai di antara para pihak. Bagaimana? Apakah sudah terjadi perdamaian di antara para pihak? Belum terjadi kesepakatan yang mulia, kami tahu dari perkataan kami. Kuasa tergugat bagaimana? Belum
dari kuasa gugat. Kepada kuasa hukum gugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, untuk replik apakah dibacakan atau juga membacakan saja? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan yang mulia. Saya selaku kuasa hukum dari penggugat akan membacakan replik secara lengkap yang mulia. Namun sebelumnya kami izin untuk menyerahkan salinannya terlebih dahulu yang mulia. Ya, silakan. Silakan langsung dibacakan kuasa hukum gugat. Yang mulia, replik perkara nomor 49 dari PNDG garis 2026 dari PN Mat dengan berkat majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang terhormat serta penduduk sidang yang kami hormati, berdasarkan saat persidangan berlangsung dari awal sidang sampai dengan agenda replik, sangat disayangkan tergugat 1 sampai dengan tergugat 4 tidak adanya di persidangan. Maka menunjukkan tidak adanya itikat baik dalam membantu penggugat untuk melakukan upaya proses balik nama sertifikat. Maka untuk dan atas nama penggugat saya Aidin Nurmafia Esa dan rekan saya Vanessa Devani Asmara Esa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2026 menyatakan data pada isi gugatan dan akan menanggapi jawaban gugatan dari tergugat sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tanggal 21 Mei 2026 dengan uraian sebagai berikut. Dalam pokok perkara yang pertama bahwa dengan ketidakhadirannya tergugat 1 sampai dengan tergugat 4 sampai beberapa kali dilakukan pemanggilan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun, artinya tidak ada jawaban dan itikat baik pada tergugat 1 sampai dengan tergugat 4, maka kuasa hukum penggugat tetap pada isi gugatannya. Yang kedua, bahwa yang dibolehkan di dalam jawaban oleh penggugat, kami selaku kuasa hukum tetap patuh dan tunduk pada undang-undang yang berlaku, khususnya terkait peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, terutama di dalam pasal 37 ayat 1 dan dijelaskan oleh ayat 2. Yang ketiga, bahwa nantinya setelah dilakukan putusan pengadilan yang bersifat inkrah atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dalam hal ini sesuai dengan pasal 46 Perintah nomor 18 tahun 2021 hak guna bangunan telah dihapus. Yang keempat, bahwa hak prioritas atas tanah adalah hak istimewa yang diberikan kepada pemegang hak tanah atau rakyat yang menduduki tanah untuk mendapatkan tanah atas tanah baru dengan diutamakan oleh pihak lain saat mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Apabila majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demikian replik ini kami ajukan atas perhatian dan perkenalan majelis hakim disampaikan. Banyak terima kasih. Madiun tanggal 28 Mei 2026 berbuat kami kuasa hukum. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum gugat. Terkait replik yang dibacakan oleh saudari kuasa hukum gugat, apakah ada hal yang tidak diperbaiki atau ditambahkan dalam replik yang telah saudari bacakan tadi? Tidak ada yang mulia, replik yang telah kami bacakan sudah cukup dan tidak ada perbaikan atau tambahan apapun yang diperlukan. Kami tetap pada isi replik sebagaimana yang telah diperlukan. Baik. Selanjutnya kuasa hukum tergugat apakah sudah mengerti dan menerima seluruh replik yang dibacakan oleh kuasa gugat? Siap, sudah dimengerti yang mulia. Lalu apakah saudara kuasa hukum tergugat akan mengajukan dan telah siap dengan dupliknya? Mohon izin yang mulia, kami akan memberikan tanggapan atas replik dari kuasa penggugat, namun untuk saat ini duplik belum siap untuk diajukan yang mulia. Maka dari itu kami memohon untuk penundaan persidangan agar kami dapat mempersiapkan duplik kami dengan sebaik-baiknya. Menimbang permohonan dari kuasa tergugat bahwa tergugat masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan tanggapan atau duplik atas replik penggugat yang
telah dibacakan pada persidangan hari ini, maka majelis hakim berpendapat perlu memberikan kesempatan kepada turut tergugat untuk menyampaikan dupliknya pada persidangan berikutnya. Dan persidangan ini akan ditunda selama 1 minggu ke depan untuk agenda duplik dari turut tergugat atas replik tergugat. Sebelumnya, apakah penundaan selama 1 minggu ini disetujui oleh para pihak? Baik. Dengan demikian persidangan ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari hari ini, yakni pada hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026, dengan agenda persidangan berikutnya adalah penyampaian duplik dari turut tergugat. Atas ditundanya persidangan ini, majelis hakim memerintahkan kepada saudara hukum penggugat dan saudara kuasa hukum turut tergugat untuk hadir ke persidangan tanpa perlu dipanggil lagi. Sebelum sidang itu, apakah para pihak ada hal yang ingin disampaikan? Kuasa penggugat bagaimana? Tidak ada. Kuasa hukum turut tergugat? Tidak ada juga yang mulia. Baik, demikian persidangan ini telah selesai dilaksanakan dengan agenda pembacaan replik penggugat atas jawaban turut tergugat. Untuk para pihak dimohon tetap mengusahakan upaya perdamaian sebelum mencapai keadilan putusan. Baik, persidangan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Selamat siang, pada hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026, sidang perkara perdata nomor 9 garing PDT garing 2026 garing PNH akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, para hadirin mohon untuk berdiri. Silakan. Para hadirin mohon untuk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam mengadili perkara perdata nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing PMAT antara Fatima Aisyah sebagai penggugat dengan Reni Widianti sebagai tergugat 1, Kevin Firmansyah sebagai tergugat 2, Tommy Irawan sebagai tergugat 3, Adelia Samira sebagai tergugat 4, dan kantor kelurahan Kota Madiun sebagai tergugat dilanjutkan dengan agenda duplik dari kuasa tergugat menyatakan bukan dan terbuka. Kuasa penggugat terdiri atas nama Laurencia Devani, Asmara Esra, dan Ainin Nur Mafia Esra. Kuasa turut tergugat juga hadir atas nama Samuel Esra. Untuk tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak hadir meskipun kami panggil secara patut. Kuasa hukum penggugat sehat. Sehat yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat bagaimana sehat? Saya tidak mulia. Baik, di sini majelis akan kembali bertanya terkait kesepakatan damai di antara para pihak. Bagaimana? Apakah sudah terjadi? Terjadi kesepakatan damai yang lama tanpa digugatan kami. Untuk kuasa tergugat bagaimana? Kami masih belum mencapai kesepakatan damai. Baiklah, kalau begitu sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan duplik dari kuasa hukum turut tergugat atas replik dari kuasa tergugat. Kepada kuasa hukum turut tergugat bagaimana? Apakah sudah disiapkan dupliknya? Sudah disiapkan yang mulia. Baik. Untuk duplik akan dibacakan atau dibacakan saja? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan yang mulia. Saya selaku kuasa hukum turut tergugat akan membacakan duplik secara lengkap yang mulia. Namun sebelum dibacakan, kami izin untuk menyerahkan salinan dupliknya terlebih dahulu. Ya, silakan.
terutama terhadap dalil yang ditujukan atau ada hubungannya dengan turut tergugat. Yang ketiga, bahwa segala yang telah diuraikan turut tergugat sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian turut tergugat ini, sehingga hal-hal yang telah diuraikan dalam jawaban turut tergugat dianggap telah termuat kembali di dalam bukti. Dalam eksekusi, bahwa turut tergugat tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam jawaban turut tergugat terdahulu. Dalam pokok perkara, bahwa turut tergugat tetap pada pendirian sebagaimana tertuang dalam jawaban turut tergugat terdahulu. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini turut tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan untuk memutuskan sesuai dengan amal sebagaimana yang telah turut tergugat sampaikan dalam jawaban terdahulu. Demikian duplik yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa turut tergugat. Terkait duplik yang saudara bacakan tadi, apakah ada hal yang mau diperbaiki atau ditambahkan lagi? Tidak ada yang mulia. Duplik yang kami bacakan sudah cukup dan tidak ada perbaikan maupun tambahan yang diperlukan. Kami tetap ada isi duplik sebagaimana yang telah dibacakan tadi. Baik, untuk kuasa tergugat, apakah menerima dengan duplik yang dibacakan oleh kuasa tergugat? Baik, dari duplik tergugat yang telah dibacakan pada persidangan hari ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyiapkan pembuktian pada persidangan berikutnya 1 minggu ke depan. Ya, persidangan akan ditunda selama 1 minggu ke depan ya untuk agenda pembuktian. Bagaimana? Apakah disetujui untuk bagi para pihak? Baik, dengan demikian persidangan akan ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari hari ini, yakni pada hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026 dengan agenda persidangan berikutnya yaitu adalah pembuktian. Atas ditundanya persidangan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada saudari kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat untuk hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa harus panggilan. Baik, sebelum sidang ditutup, untuk para pihak apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Kuasa penggugat bagaimana? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk kuasa tergugat Tidak ada juga yang mulia. ada. Baik, demikian persidangan hari ini telah selesai dilaksanakan dengan adanya bacaan duplik atas replik dari kuasa hukum penggugat. Untuk para pihak dimohon tetap mengusahakan upaya pendamaian sebelum sampai ke putusan ya, agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Persidangan dinyatakan ditunda dan ditutup. Selamat siang, pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026 sidang perkara perdata nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing PNA akan sudah dimulai. Kepada para pihak, silakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim akan masuki ruang sidang, para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, sidang lanjutan perkara perdata nomor 49 dari PDTG garing 2026 dari PNMAT antara Fatimah Aisyah sebagai penggugat dengan Reni Widiati sebagai tergugat 1, Kevin Firmansyah sebagai tergugat 2, Tony Irawan sebagai tergugat 3, Adelia Safira sebagai tergugat 4, dan Kantor Pertanahan Kota Madiun sebagai tergugat dinyatakan tergugat dan terbuka untuk umum. Kuasa penggugat tadi di atas nama Lorenza Devania Semara SH dan Aini Nur Nafian SH. Kuasa tergugat hadir atas nama Samuel SH. Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak hadir meskipun telah mengambil secara sesuai agenda persidangan sebelumnya.
sebelumnya agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti sesuai agenda persidangan sebelumnya. Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti surat dari pihak penggugat. Untuk kuasa penggugat, apakah saudara sudah siap dengan mengajukan bukti suratnya? Sudah siap yang mulia. Pada hari ini kami mengajukan beberapa alat bukti surat dan kami sudah mengunggahnya pada sistem e-court dan kami mengizinkan menyerahkan dokumen fisiknya terlebih dahulu. Silakan. Baik, setelah majelis memeriksa kelengkapan administrasi alat bukti surat yang diajukan penggugat, tercatat terdapat beberapa bukti surat yang telah diberi tanda P1 sampai dengan P5. Apakah seluruh bukti surat yang akan diajukan sudah lengkap? Polisi yang mulia, untuk saat ini terdapat tambahan bukti surat yang kami sedang berlengkapi dan kami akan membuatnya melalui sistem e-court. Untuk hal tersebut kami menunggu waktunya. Baik, bagaimana tanggapan dari kuasa tergugat terhadap permohonan tersebut? Pada prinsipnya kami tidak keberatan yang mulia sepanjang pengajuan bukti tambahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan sudah melalui CCTV. Baik, oleh karena pihak penggugat masih akan mengajukan tambahan alat bukti surat melalui e-court dan pihak tergugat tidak keberatan, maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk melengkapi dan mengunggah bukti surat tambahan tersebut. Dengan demikian, persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026 dengan agenda lanjutan pemeriksaan bukti surat dari para pihak. Para pihak diperintahkan hadir tanpa dibutuhkan. Untuk para pihak dimohon tetap mengusahakan pada damai dan sebelum agenda putusan agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Juni 2026 sedang perkara perdata nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing Mentan akan sudah dimulai. Kepada para pihak persilakan masuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan kembali. Hadirin dimohon untuk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 49 garing PDTG garing 2026 garing Mentan tentang Fatimah Aisyah sebagai penggugat dan Reni Widiati sebagai tergugat 1, Kevin Firmansyah sebagai tergugat 2, Tony Irawan sebagai tergugat 3, Adelia Safira sebagai tergugat 4, dan kantor pertanahan Kota Madiun sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kuasa penggugat terdiri atas nama Laurencia Dekania Asmar Esa dan Ainin Nur Nafiah Esa. Kuasa tergugat terdiri atas nama Samuel Esa. Hadir yang mulia. Tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak hadir meskipun telah dibagi secara patut. Baik, sesuai agenda persidangan sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah melanjutkan pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah ada tambahan bukti surat yang dijadikan dan disiapkan? Polisi yang mulia, bagian tambahan bukti surat telah mengunggah melalui sistem e-court. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara siap untuk mengajukan bukti surat? Siap yang mulia, pada hari ini kami akan mengajukan bukti surat dari pihak tergugat
para pihak menjudulkan untuk menyerahkan alat bukti surat kepada majelis hakim dan salinannya kepada kuasa majelis memeriksa kelengkapan administrasi alat bukti surat dari para pihak, bukti dari gugat diterima dan diberi tanda P0 sampai dengan P8. Sementara dari kuasa tergugat diterima dan diberi tanda TT1 sampai dengan TT2. Apakah masih terdapat tambahan bukti surat lain dari pihak tergugat? Tidak ada yang mulia, sudah seperti itu saja. Baik, maka dari itu persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Bagaimana kedua belah pihak? Apakah dari pihak kuasa tergugat akan menghadirkan saksi? Dari pihak kuasa tergugat juga tidak akan menghadirkan saksi, ya. Baik, bagaimana dengan kuasa tergugat? Apakah akan menghadirkan saksi? Kondisi yang mulia, kami selaku kuasa tergugat akan menghentikan dua saksi dalam persidangan itu. Untuk saksinya apakah hadir pada hari ini? Kondisi yang mulia, dua saksi berhalangan hadir dua hari ini. Maka dari itu kami mohon waktu untuk menghadirkan saksi kedua. Dari pihak tergugat apakah keberatan dengan hari ini? Dari pihak tergugat tidak ada keberatan, ya. Baiklah, karena tidak ada keberatan maka persidangan pada hari ini akan ditunda untuk pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Untuk para pihak dimohon tetap mengusahakan upaya damai ya sebelum sampai ke akhir keputusan akan dapat mencapai kesepakatan. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, sidang perkara perdata nomor 49 dari PDTG dari 2026 dari PN akan segera dimulai. Pada para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Hadirin dapat duduk. Sidang lanjutan perkara perdata nomor 49 dari PDTG dari 2026 dari PMAT antara Fatimah Aisyah sebagai penggugat dengan Reni Widiati sebagai penggugat 1, Kevin Firmansyah sebagai penggugat 2, Tony Irawan sebagai penggugat 3, dan Dede Sefira sebagai penggugat 4, dan Kantor Pertahanan Kota Madiun sebagai penggugat menyatakan penggugat dan terbuka untuk umum. Kuasa penggugat hadir di atas nama Laurencia Devani Asmara. Turut tergugat hadir melalui kuasanya atas nama Samuel SH. Untuk tergugat 1, 2, 3, dan 4 tidak hadir meskipun telah diberi syarat. Baik, para pihak sebelumnya di sini majelis hakim akan tetap bertanya terkait kesepakatan damai di antara para pihak. Bagaimana apakah sudah terjadi perdamaian di antara pihak? Komisi yang mulia dari kami belum mencapai kesepakatan. Kami pada tetap ada. Bagaimana kuasa tergugat apakah sudah terjadi? Mohon izin yang mulia, kami tetap masih belum mencapai kesepakatan. Baik. Sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian para pihak berupa keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Untuk kuasa penggugat, apakah sudah siap untuk mengajukan saksi? Sudah siap ya?
Saudara saksi silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas. Ya, silakan duduk kembali. Baik, untuk Fatimah Kota 1 mohon dibantu untuk pemeriksaan identitas saksi. Kepada saudara saksi dimulai dari sebelah kanan saya. Apa benar nama saudara saksi Emiliano Haryanto? Benar yang mulia, saya Emiliano Haryanto. Bisa tolong disebutkan tempat dan tanggal lahir? Tempat dan tanggal lahirnya yaitu di Solo, tanggal 30 September tahun 1980. Lalu apa benar saudara beragama Islam? Benar yang mulia, saya sudah. Untuk saat ini saudara Emiliano bekerja sebagai apa? Saat ini saya sebagai wira swasta. Baik. Kepada selanjutnya kepada saudari saksi 2 bisa disebutkan namanya siapa? Nama saya adalah Fatima yang mulia. Tempat tanggalnya? Lahir di Madiun tanggal 18 Mei 1985. 18 atau 17? 18 yang mulia. Nah, ini di KTP kamu tanggal 17 kan? Berarti 17 yang mulia, maaf saya lupa. Oke. Lalu untuk domisilinya sesuai KTP gimana? Saya tempat tinggal di Jalan Cokro Noto, nomor 11, RT 36 RW 9, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Saat ini saudari Ananda, khususnya saudari saksi 2 bekerja sebagai apa? Iya, yang harus Baik, saudara saksi 1 dan saudari saksi 2 apakah memiliki hubungan darah, pekerjaan atau semenjak baik dengan penggugat maupun terlibat? Untuk saya sendiri sebagai para penggugat. Baik, saudara terima. Di sini termasuk dalam kategori semenjak ya. Berdasarkan pasal 146 ayat 1 HIR, saksi diberi hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara. Bagaimana, apakah saksi masih mau melanjutkan perjalanan atau membagi? Saya masih mau melanjutkan. Baik, untuk saksi 2 memiliki hubungan darah, pekerjaan atau semenjak baik dengan penggugat maupun tergugat? saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan hubungan saya tetangga dari penggugat. Baik. Sebelum dilakukan pemeriksaan, saudara saksi masing-masing akan menjadi sumpahnya dengan sesuai dengan agama masing-masing. Hakim Ahmad Al-Bambang. Baik, kepada saudara saksi, silakan berdiri dan maju satu langkah untuk diambil sumpahnya. Untuk petugas yang mau dibantu mengambil sumpahnya. Karena petugas saksi beragama Islam, maka akan saya sumpah berdasarkan agama Islam ya. Mohon ikuti langkah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cukup? Yes. Saudara saksi dipersilakan berdengar. Baik, saudara saksi, saya peringatkan kembali bahwa saudara saksi harus menyampaikan keterangan yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Jika tidak, maka saudara saksi dapat dikenakan sanksi pidana karena telah memberikan keterangan palsu. Dapat dipahami? Kepada kuasa penggugat ini saksi yang mana dulu yang mau diperiksa? Saudara Ellen. Saudara. Baik. Kalau begitu saudari Ananda dan Fatimah dimohon untuk meninggalkan ruang terlebih dahulu ya. Silakan. Baik. Saudara saksi Emiliano. Sehat saksi.
bertiga ya Pak. Kalau dengan penggugat 1, 2, dan 4 kenapa? Saya tidak benar. Saudara saksi 1 tahu kenapa pemilikan sepi dan perkara ini? Saya tidak tahu yang menjawab karena Pak Ipar saya ada jual beli tanah dan bangunan dengan Pak Turis sebagai tergugat. Baik, silakan kuasa penggugat untuk bertanya pada saksi. Terima kasih atas kesempatan yang mulia. Baik, saudara saksi 1. Sebelumnya, apakah saudara saksi mengetahui hubungan dari penggugat dan para tergugat? Mengetahui hubungannya yaitu penjual dan pembeli. Baik, apakah saudara saksi mengetahui sebelumnya penggugat ini kenal dengan para tergugat? Sebelumnya tidak kenal. Apakah saudara saksi tahu di mana letak tanah yang diperjualbelikan dan berapa luas tanah tersebut? Saya mengetahui letak dari tanah tersebut yaitu di Jalan Desa nomor 3. Dirja, apa contoh ini? Kemudian maksud saya yang terutama Kalau urusan bisa dibagi dua aja, bertiga. Untuk luasnya? luasnya kalau tidak salah sekitar 120 Persegi, siap. Apakah saudara saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut? saya mengetahui untuk batas utara, timur, dan selatan itu rumah warga. Dan saya kurang tahu itu miliknya siapa, dan untuk baratnya itu jalan Sumatera. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui kapan dan di mana transaksi jual beli tersebut terjadi? Untuk transaksinya terjadi di rumah Pak Roy sendiri di Jalan Desa nomor 3. Apakah saudara saksi hadir dalam proses jual beli tersebut? Saya hadir menemani KPK saya. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui jual beli tanah tersebut antara siapa dan siapa? Kemudian apakah dalam proses jual beli tanah tersebut dihadirkan di dalam notaris? Jual belinya itu sebenarnya kakak ipar saya memberi kepada ibu Pak Tony, dan ya itu dilakukan itu tidak di mana notaris, jadi ada dilakukan di rumah Pak Tony dengan harga kalau tidak salah itu 20 juta. 20 juta rupiah. Cukup ya mulia. Cukup. Baik, apakah dari kuasa hukum untuk tergugat ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 1? Mohon izin yang mulia ada pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Untuk saudara saksi, apakah saksi pernah melihat bahwa terdapat tak guna bangunan dari objek jual beli tersebut? Saya sempat ditunjukkan oleh kakak ipar saya itu ada HDP-nya, namun HDP-nya itu akan habis itu kalau tidak salah tanggal 10 bulan Juni tahun lalu. Oh, oke. Baik, dimengerti. Sudah cukup yang mulia? Cukup ya. Baik, silakan untuk saksi 1 maju ke depan untuk mengambil KTP-nya. Setelah itu kembali ke belakang. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya saksi kedua yaitu atas nama Saudari Ananda sebagai saksi 2. Silakan mengambil masuk ke ruang sidang. Baik, di sini saksi atas nama Ananda dan Fatimah. Di sini selanjutnya akan dipanggil sebagai saksi 2 ya. Saksi 2 bagaimana sehat? Saudari saksi 2 tahu kenapa kok dihadirkan dalam persidangan ini? Saya berdasarkan surat panggilan saksi. Baik, di sini dituliskan bahwa saudara saksi adalah tetangga dari penggugat, benar? Lalu apakah saudara saksi pernah diceritakan atau tahu terkait permasalahan antara penggugat dan tergugat? Pernah diceritakan yang mulia, penggugat bilang kalau dia beli tanah dari tergugat juga, yang mana tanah tersebut masih HDP dan HDP tersebut masa berlakunya kan habis di bulan Agustus 2026 ini, sehingga
adalah HGB. Namun dari pihak tergugat tidak ada bantuan, tidak kooperatif untuk membantu gugat melakukan proses tersebut. Baik, kuasa hukum gugat silakan bertanya kepada saksi dua. Terima kasih atas kesempatan yang mulia dari saudari Ananda ya. Apakah saudari saksi mengenal Kenny Widianti sebagai tergugat 1, Kevin Firmansyah sebagai tergugat 2, Oni Irawan sebagai tergugat 3, Adelia Safira sebagai tergugat 4? Saya tidak mengenal Tony Irawan sebagai tergugat, saya tidak pernah tahu. Apakah saudara saksi mengetahui hak dan bangunan dari tanah yang menjadi objek jual beli ini atas nama siapa? Atas nama Ibu Almarhum Suminah, ibu dari tergugat 3. Apakah itu dari tergugat yang sendiri? Tidak. Kemudian apakah saudara saksi ikut ada dalam proses jual beli tanah? Tidak. Setahu saksi, apakah ada yang keberatan apabila penggugat telah menempati uang tersebut sejak tahun 2007? Mohon maaf. Tidak ada keberatan ketika penggugat menempati uang tersebut. Baik, apakah saudari pernah datang ke rumah penggugat? Karena saya sebagai ibu kesehatan dan pernah membantu penggugat melakukan acara syukuran. Dan Cukup. Baik, dari kuasa tergugat apakah ada yang ditanyakan kepada saksi dua? Untuk dari kami ada yang Ada ya. Baik, untuk saat ini kesaksian dari saudari dianggap cukup ya. Hanya saja apabila persidangan ini masih memerlukan kesaksian, saksi apakah bersedia kembali hadir ke dalam persidangan? Silakan untuk saksi kedua maju untuk mengambil identitas. Bisa langsung maju ke belakang. Baik, pemeriksaan terhadap para saksi dari penggugat telah selesai. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah terdapat saksi lain yang akan dijadikan ke dalam persidangan? tidak ada yang Baik, dikarenakan agenda pemeriksaan saksi telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak melalui investigasi. Majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari, baik bagi kuasa hukum penggugat, para penggugat dan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, sidang untuk hari ini telah dicukupkan dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan. Untuk para pihak, mohon tetap mengusahakan upaya pendamaian ya sebelum mencapai putusan.